Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahma Ulia Adila dengan NIM 2003113640 dari Prodi Statistika Universitas Riau. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pancasila sebagai ujian akhir semester yang membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelum menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara, saya ingin menyampaikan apa itu Pancasila. Baiklah, Pancasila adalah pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia memiliki lambang yaitu burung Garuda. Setiap sila memiliki lambang yang terdapat pada burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang sebagai sila 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan rantai sebagai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pohon beringin sebagai sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dan kepala banteng yaitu sebagai sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir padi dan kapas sebagai bentuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihatlah gambar di samping ini. Gambar ini menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman dilihat dari aspek wilayah adalah sebagai kekayaan wilayah yang memberi sumbangan kepada kebudayaan nasional. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positifnya yaitu pentingnya keberagaman masyarakat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Dan dampak negatifnya yaitu mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Baiklah, selanjutnya pada hari ini saya akan membahas 4 materi, yaitu pengertian ideologi, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila dan ideologi dunia, dan yang terakhir yaitu Pancasila dalam pandangan agama. Baiklah, yang pertama mari kita bahas pengertian ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari dua kata majemuk, yang pertama yaitu idea, yang kedua yaitu logos. Idea maupun logos merupakan berasal dari bahasa Yunani. Bentuk idea itu sendiri dapat diartikan sebagai cita-cita, tujuan, nilai dasar, pedoman, gagasan, dan konsep. Sedangkan logos diartikan sebagai ilmu dan pengetahuan. Logos sama seperti logi yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti istilah logi pada biologi, sosiologi, dan lainnya. Jadi, jika kita gabungkan kedua kata tadi menjadi satu istilah menjadi ideologi, maka ideologi adalah prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan sosial suatu bangsa atau negara. Selanjutnya saya akan membahas pengertian ideologi menurut para ahli. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Descartes de Tracy, yaitu seorang Prancis pada tahun 1796. Menurut Descartes de Tracy, ideologi yaitu science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Yang kedua yaitu menurut Karl Marx. Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik maupun sosial ekonomi. Selanjutnya menurut Gunawan Setiardjo. Gunawan Setiardjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Selanjutnya menurut Ramlan Subakti. Ramlan Subakti mengemukakan ada dua pengertian ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural.
Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Secara struktural, ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Materi kedua, saya akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan kebangsaan yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Selanjutnya saya akan menyebutkan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki fungsi sebagai nilai-nilai dasar bersama, di mana segenap tingkah laku rakyat dan negara harus mengacu kepada Pancasila. Dalam fungsinya sebagai nilai-nilai dasar bersama inilah Pancasila menetapkan tujuan hidup bersama dalam NKRI yang hendak dicapai serta menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Baiklah, saya akan menyampaikan fungsi dari Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama itu mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuh persatuan dan kesatuan. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Fungsi yang kedua yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa, melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberikan gambaran identitas bangsa sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Yang fungsi yang keempat yaitu menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Selanjutnya saya akan membahas fungsi ideologi. Yang pertama itu struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsir dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Fungsi ideologi yang kedua yaitu orientasi dasar, yaitu dengan membuka wawasannya memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan bangsa. Fungsi yang ketiga yaitu norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Fungsi yang keempat yaitu bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Fungsi yang kelima yaitu kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan fungsi yang keenam yaitu pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama yaitu nilai dasar, merupakan sebuah nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila Pancasila. Nilai yang kedua yaitu nilai instrumen. Nilai ini adalah nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan dari nilai dasar. Nilai yang terakhir itu nilai praktis. Maksudnya adalah nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari baik di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh dari nilai praktis adalah
seperti menghormati, gotong royong, dan kerukunan. Selanjutnya saya akan membahas dimensi Pancasila. Yang pertama itu dimensi realitas. Dimensi mendasar yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat. Kemampuan ideologi untuk menyesuaikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai yang kedua itu nilai idealisme, yaitu suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar harus mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga itu dimensi normatif. Bermakna bahwa dimensi idealitas yang terkandung oleh Pancasila kemudian diajarkan dalam bentuk norma yang merupakan bagian dari norma kenegaraan. Dimensi yang keempat itu dimensi fleksibilitas. Bermakna bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki keluasan sehingga mampu berjalan serta berkembang dengan pemikiran baru namun tidak kehilangan hakikatnya. Selanjutnya faktor atau alasan dipilihnya Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama yaitu kesamaan pemikiran yang menimbulkan semangat bangsa yang satu, yang bertanah air satu dan berbahasa yaitu Indonesia. Yang kedua itu Indonesia terdiri dari banyak pulau dan suku serta masyarakat yang heterogen dan Pancasila dianggap mampu untuk mempersatukan. Yang ketiga itu merupakan perwujudan dari bangsa Indonesia itu sendiri karena apa yang terkandung dalam Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan ideologi. Yang pertama untuk mengarahkan suatu kelompok masyarakat menuju cita-cita bersama. Yang kedua untuk menjadi pedoman dalam membangun peradaban masyarakat. Yang ketiga untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu naungan. Yang keempat itu untuk menawarkan perubahan dengan pemikiran normatif. Selanjutnya saya akan membahas materi ketiga yaitu Pancasila dan ideologi dunia. Kali ini saya akan membahas 8 ideologi dunia. Yang pertama yaitu ideologi kapitalisme, yaitu menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta yang dimana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. Kapitalisme merupakan ideologi besar yang dianut oleh banyak negara. Ideologi ini mengacu pada pemikiran John Locke tentang kebebasan manusia. Dengan kebebasan yang dimiliki, manusia dapat memaksimalkan karya kreativitasnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Ideologi yang kedua yaitu ideologi liberalisme, yaitu ideologi ini menganggap bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak umum seperti hak politik, hak beragama, dan hak-hak lainnya. Ideologi ini menekankan kepada 3 jenis nilai, yaitu life, liberty, and property. Yang ketiga, ideologi Marxisme. Marxisme merupakan ideologi yang kompleks dan rinci, sebagai cara pandang yang mencakup filsafat ekonomi, politik, dan sosial, yang didasarkan pada interpretasi materialistik terhadap sejarah, kritik terhadap kapitalisme sebagai lawan yang teridentifikasi, teori perubahan sosial, pandangannya ateistik mengenai pembebasan manusia, rencana masa depan, dan konsepsi tentang sebuah masyarakat yang adil. Ideologi yang keempat yaitu ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme dapat diidentifikasikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip yang mendasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Nilai utama dari sosialisme adalah kesamaan. Hal ini berbeda dengan nilai utama dari kapitalisme yaitu kebebasan. Kutub tersebut tidak absolut. Dalam realitasnya, sosialisme juga mengizinkan adanya kebebasan seperti halnya kapitalisme mengakui pula prinsip kesamaan. Ideologi yang kelima yaitu ideologi nasionalisme. Ideologi ini akan menitik beratkan kepada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun.
Setiap warga negara haruslah memiliki rasa cinta negara lebih dari apapun dengan berjuang dan berkorban secara bersama-sama demi menjaga kedaulatan negara. Ideologi yang keenam yaitu ideologi demokrasi. Ideologi ini yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat sebagai DPR. Ideologi yang ketujuh yaitu ideologi fasisme. Ideologi yang menitik beratkan kepada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. Kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Tujuan utama dari ideologi ini adalah memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kala tidak boleh bersekolah, berpolitik, dan lain sebagainya. Ideologi yang kedelapan yaitu ideologi Pancasila, yaitu ideologi yang hanya ada di Indonesia ini aja. Negara-negara lain tidak memiliki ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Sekianlah presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.